Judi, judi, judi. Judi terus nggak ada abisnya. Ada aja nih gebrakan dari si judol ini. Belum lagi nih katak bizar yang katanya konten kreator tapi ngajakin dan promosiin judol. Padahal kan sebenarnya banyak ya konten-konten bermanfaat lain yang bisa untuk dikulik. Tapi dia malah milih judol. Saking ramainya pemberitaan judol, ada nih film yang diambil dari kisah nyata, 10.000 kasus judol, judulnya No More Bets, dan ini disutradarai oleh Shen Au. Ya singkatnya pokoknya ceritanya tentang gimana bandar ngatur kemenangan dan bikin penggunanya kecanduan untuk terus depo. Nah keadaan ini bikin pecandu ini jadi kacau banget, sampai akhirnya ngutang, jual barang, bohongin orang, sampai akhirnya di film ini dia bahkan nyuri dari berangkas. Padahal nih ya, kata salah satu narasumber di Keypods yang adalah ahli IT judol, kemenangan judol itu sebenarnya bukan hoki ataupun bukan karena jago. Tapi algoritmanya emang udah diatur dan ada permainan psikologis di sana. Jadinya bikin pengguna itu emang makin penasaran dan penasaran terus. Emang judol ini kayak psikologisnya kita dimainin sampai kayak gitu? Atau emang karena apa yang menyenangkan pas Mas main dulu? Nah, itu ada kaitannya juga sih Kak, kayak ke psikologis ya. Itu dimainin udah tentu dimainin. Iya. Karena kan saya mempelajari juga kayak manajemen mereka gitu kan, kayak gimana sih cara memelihara member gitu kan biar betah di situs ini. Ya, Dia memelihara gitu. Biar tetap main kan. Saya sadar berarti selama ini kita dibohongin gitu kan dengan sistem. Nah selain mereka. film ada nih satu kasus tapi ceritanya sih cukup beda ya. Karena bukannya rugi, tapi ini orang malah jadi untung gara-gara main judi. Orang ini mencurangi mesin slot kasino di Las Vegas. Dari mulai nyusun strategi sampai akhirnya berhasil nipu atau ngelakuin fraud ke sebuah kasino. How come orang-orang bisa bohongin sebuah kasino? Kok bisa ya? Jadi hari ini kita akan bahas kasus penipuan terbesar kasino yang pernah dilakukan oleh Tommy Glenn Carmichael. Dia ini orang Amerika, lahir tahun 1950-an. Dimana pada saat itu sebenarnya teknologi masih baru dan masih mulai berkembang ya. Nah dari usia anak-anak sebenarnya Tommy ini punya ketertarikan yang besar untuk belajar tentang teknologi. Nah karena ketertarikannya ini dia akhirnya mutusin untuk bangun sebuah toko barang dan servis elektronik di tahun 1980. Tokonya ada di Tulsa, Oklahoma dan dikenal dengan nama Ace TV Sales dan Service. Nah karena ini toko pertama, bisnisnya Tom ini emang berkembang sangat pesat dan dibilang cukup sukses lah ya. Tapi seiring waktu berjalan, tokonya ini sebenarnya udah mulai turun karena banyak toko sejenis di kawasan yang sama mulai buka. Toko-toko yang baru buka ini juga ternyata lebih besar, lebih lengkap, lebih modern pula dari tokonya si Tommy. Di keadaan yang kacau balau, Tommy ini ketemu sama teman SMA-nya dia, namanya Ray Ming. Nah si Ray Ming ini ngenalin Tommy sebuah mesin slot kecil dan juga alat buat curanginnya supaya bisa menang. Namanya Top Down Joint. Nah Top Down Joint ini kayak kawat tipis sebenarnya yang nantinya akan dimasukkan dari bawah mesin sampai akhirnya kawatnya masuk ke sirkuit di dalam mesin itu. Nah ini akan ngontrol pengeluaran dari koinnya. Nah kalau udah kepasang, ada bagian kawat yang lebih tebal terus bentuknya itu 9. Nah itu dimasukin ke slot coin. Nah ini katanya bisa bikin sirkuit mesinnya itu jadi lengkap terus akhirnya micu mesinnya untuk ngeluarin banyak koin. Karena Tommy ini emang orangnya suka banget teknologi, jadilah dia mulai mempelajari sistem mekanismenya. Setelah habisin waktu cukup lama buat berlatih, dan akhirnya dia banyak belajar juga, Tommy akhirnya bikin dan memulai untuk mencurangi mesin slot. Tapi yang namanya baru pertama kali ya, jadinya dia cuma berani nyoba mesin-mesin yang kecil dulu nih. Tapi surprisingly ternyata berhasil. Dia menang 35 US dollar cuman dalam waktu beberapa menit. Padahal uangnya cuman beberapa sen aja tuh yang dimasukin. Nah dari keberhasilannya ini dia makin pede untuk membobol mesin slot yang lebih besar. Supaya menangnya juga lebih besar juga. Nah Tommy akhirnya ngelilingin banyak kasino nih di Las Vegas. Dan masih pakai alat yang sama, dia berhasil menangin hampir 10.000 US dollar cuman dalam waktu seminggu.
Di era ini emang orang masih belum aware ya sama kecurangan yang kayak gitu. Jadi security pun masih minim sebenarnya. Bahkan dia berhasil ngumpulin sampai 1 juta US dollar nih pakai alatnya itu doang. Semakin banyak yang membobol mesin slot pakai alat top down joint ini, akhirnya kasino-kasino tuh sadar dan sengaja bikin alat-alatnya mereka itu semakin sensitif sama hack tools yang digunain sama Tommy ini. Oleh karena itu, kasino-kasino ini mutusin untuk upgrade ke teknologi yang lebih canggih pada saat itu. Nah akhirnya Tommy mutusin buat datengin kasino-kasino yang lebih kecil aja. Karena pikirannya mungkin kasino yang kecil belum mampu kan ngupgrade teknologi yang sebesar itu dan mungkin gak mampu ngenalin triknya dia. Tapi karena terus-menerus akhirnya aksinya ketahuan polisi dan bikin polisi buntutin dia selama seminggu penuh untuk ngelakuin observasi apa aja nih yang dilakuin sama si Tommy, kesehariannya gimana, dan masih banyak lagi. Setelah ditangkap, Tommy ini masih ngelak sebenarnya kalau dia bersalah. Tapi polisi nemuin alat buat curangin mesin slot di sakunya dia. Tommy akhirnya diborgol, dibawa ke kantor polisi dan dijatuhi hukuman 5 tahun penjara. Cuman emang dasarnya anaknya suka adrenalin, di penjara Tommy ketemu sama Michael Balsamo. Di sana mereka nyusun strategi untuk bekerja sama membobol mesin kasino setelah bebas nantinya dari penjara. Saat bebas ternyata mereka sadar kalau teknologi udah makin canggih dan cara-cara yang mereka susun selama di penjara itu udah ketinggalan zaman banget. Mesin slot ini udah betul-betul berubah jadi lebih canggih, terus juga gunain random number generator dan microprocessor namanya. Tommy yang emang suka tantangan berusaha buat beli poker video machine yang nantinya akan dia kulik sendiri untuk nyiptain alat baru untuk membobol mesin slot. Setelah 1 tahun ngelakuin trial dan error, akhirnya alat barunya berhasil diciptakan. Terus dia namain alat ini Monkey Paw. Gara-gara alat ini, dia berhasil bawa pulang ratusan juta setiap malam. Kamera CCTV juga belum canggih banget tuh saat itu, jadinya masih sangat aman buat dia. Udah seneng dapat alat baru, ternyata mesin slotnya terus diupdate. Jadinya Tommy juga harus bikin alat baru lagi yang lebih hati-hati dan lebih efektif pula. Nah, akhirnya dia nemuin cara, dia pura-pura jadi klien yang mau beli mesin slot baru dan minta pekerjanya untuk buka itu mesinnya dan jelasin cara kerjanya ke dia. Akhirnya, Tommy nyiptain alat baru lagi, namanya The Light Swan. Cara kerjanya sebenarnya hampir sama dengan The Monkey Paw ini. Jadi The Light Swan ini bisa ngeluarin cahaya dan nge-trigger sensornya, jadi mesin tersebut bisa ngeluarin jackpot. Tommy bukan cuma nge-hack mesin slot pakai alat ini, tapi dia juga akhirnya ngejual ini di black market. Tommy akhirnya membuat sebuah tim, terus juga nambahin banyak anggota yang udah berpengalaman dalam membobol kasino. Mereka tuh punya tugasnya masing-masing. Tapi intinya mereka akan bikin kecurangan mereka nggak ketahuan sama polisi. Nah kelompok ini berhasil bawa uang rata-rata 5 juta dolar sehari. Dan hampir semua kasino di Las Vegas Strip berhasil ditipu. Dan bahkan kadang mereka pergi ke kasino di daerah Atlantic City. Nah, alat The Light Swan ini pernah kepergok sebenarnya sama petugas polisi dan juga petugas kasino. Dan akhirnya kasino mengganti lagi mesin slotnya. Tapi emang dasarnya Tommy idenya nggak pernah habis. Dia buat alat baru lagi namanya detang. Tommy memanipulasi kalkulator di mesin slot dengan gerakin detangnya ini alatnya ke atas dan ke bawah yang bikin mesinnya bingung dan akhirnya ngeluarin ratusan tiket senilai ratusan dolar. Grup tersebut menikmati keberhasilannya selama 4 tahun, sampai akhirnya tahun 1996, ketika Tommy dan anggotanya ngunjungin sirkus, hotel, dan kasino di Las Vegas, CCTV berhasil menangkap aksi mereka. Nah, akhirnya petugas keamanan menangkap Tommy, dan akhirnya Tommy dihukum atas pelanggaran kecurangan, memiliki perangkat untuk menipu, dan juga menghilangkan perangkat curang. Tapi, bukti tersebut ternyata nggak cukup nih buat nahan Tommy lebih lama. Jadinya dia dibebasin kurang dari 24 jam. Dia kemudian ditangkap beberapa kali sebelum akhirnya dihukum sebagai pemimpin operasi kecurangan paling dicari di Amerika. Tommy dijatuhi hukuman kurang dari 1 tahun penjara dan 3 tahun masa percobaan. Dia juga mengajukan diri sebagai relawan di Nevada Games Commission untuk membuat device pencegahan penipuan yang akan dipasangkan pada mesin slot. Salah satu ciptaannya adalah The Protector, yaitu alat untuk mencegah perangkat curang yang masih digunakan. Tapi The Nevada Games Commission memasukkan nama Tommy Carmichael ini ke buku hitam
Yang artinya dia nggak boleh datang ke kasino di negara bagian Nevada selamanya. Itu dia tadi cerita tentang Tommy Glenn Carmichael, seorang penipu terbesar di kasino. Sebenarnya dia tuh orang yang pinter ya, terus dia juga suka tantangan, terus nggak gampang nyerah juga. Dari mulai nyusun strategi, proses nguliknya itu detail banget, sampai akhirnya tercipta alat-alat unik yang sebenarnya bisa kita bilang ya cukup membantu. Nah, apakah yang dilakukan Tommy ini sebenarnya masih bingung juga ya, apakah salah atau nggak salah sebenarnya? Salahnya ya karena dia menipu. Tapi yang ditipu juga bandar judi yang bikin rugi banyak orang. Nah, kalau menurut kalian gimana guys? Apakah Tommy salah atau enggak? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.